Yusuf. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin pada kisah Yusuf yang mengalami berbagai penderitaan hingga menjadi penguasa di Mesir dan berusaha meneladani Yusuf untuk meraih peristiwa dengan kerja keras dan tabah dalam menghadapi berbagai rintangan dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf. Tahukah anak-anak ibu sekalian siapa Yusuf itu? Ia adalah anak Yakub, bapa bangsa Israel. Pernahkah kalian dengar cerita tentang kehebatan Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun di Mesir? Bagaimana sampai ia bisa bertemu dengan Raja Mesir yang sangat berkuasa itu? Padahal Yusuf hanyalah seorang tahanan di penjara. Tuhanlah yang mengatur semuanya dan Yusuf taat mengikuti rencana Tuhan. Nah, baik, agar kita lebih mendalaminya, mari kita lihat dulu cerita dan gambar berikut. Di situ nampak gambar anak-anak yang sedang memanjat jaring. Lihat, lomba manjat jaring adalah suatu permainan yang cukup menantang. Kita harus berani menghadapi rintangan, harus bersemangat, juang yang tinggi, dan tidak ceroboh. Rasa malas, takut mencoba, tidak mau susah, menjadi penghambat kita mencapai sukses. Hadapilah setiap tantangan dengan penuh semangat. Nah, di situ tampak anak-anak yang sudah semangat sekali. Hore, aku berhasil, katanya. Aku juara, katanya. Lalu ada seorang anak kecil ditanya oleh ayahnya, mengapa tidak memanjat? Ah, malas, takut jatuh. Nah, berarti gambaran pribadi yang tidak mau menghadapi tantangan. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa kita harus mencoba melawan rasa malas, takut mencoba, tidak mau susah, karena itu akan menghambat kita menjadi sukses. Lomba memanjat jaring adalah satu permainan menantang setiap peserta untuk mengatasi rintangan. Dalam hal ini kita harus berani menghadapi rintangan, harus bersemangat juang yang tinggi dan tidak ceroboh seperti yang ditunjukkan pada anak yang berhasil mencapai puncak jaring. Pertanyaannya, apa yang membuat anak-anak itu bisa mencapai puncak jaring? Apa yo? Ya, karena dia berani menghadapi rintangan dan bersemangat juang yang tinggi. Apa nasihat untuk anak yang berkata, ah malas, takut jatuh? Oh, kita pasti bilang, kita harus berani menghadapi tantangan dan harus lebih semangat. Bagaimana pengalaman menghadapi kesulitan atau cobaan dalam meraih suatu prestasi? Nah, anak-anak ibu pernah nggak mengalami kesulitan, cobaan dalam belajar? Iya, pasti pernah. Bagaimana pengalamanmu tentang hal itu? Ya, ketika nilai kita semakin jelek, berarti kita harus memperbaikinya dengan belajar rajin. Tapi yang harus kita lakukan agar berhasil mengatasi kesulitan atau cobaan, ya belajar dengan disiplin, berjuang, harus melawan rasa takut,
dan rasa malas dalam diri. Nah, sekarang kita mau belajar mendalami kitab suci. Nah, itu nampak gambar kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Baik, sembari ibu membaca, anak-anak ibu mendengarkannya dan memahaminya dengan baik. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yesus dibawa oleh pembelinya ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, lalu dijadikan budak. Karena menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa, Yusuf dipindah lalu dimasukkan dalam penjara. Yusuf sangat menderita, namun Tuhan Allah tetap melindunginya sehingga ia tidak binasa dalam penjara. Pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba dari sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu. Lembu-lembu itu tampak gemuk dan indah. Lalu muncul juga 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya. Lembu-lembu kurus itu menyerang dan memakan habis ke-7 lembu gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah hatinya tenang, Firaun tidur lagi. Dalam muncul mimpi yang kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum di tangkainya. Bulirnya penuh dan sehat. Tak lama kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kurus tak berisi. Gandum kurus itu menelan habis ke-7 gandum sehat. Raja Firaun terjaga lagi. Ia dengan mimpi-mimpi yang aneh itu. Apa gerangan arti di mimpi-mimpi itu? Demikian Firaun bertanya di dalam hatinya. Keesokan harinya Firaun memanggil semua tukang tafsir mimpi terkenal yang ada di kerajaannya. Setelah menceritakan kedua mimpinya, Firaun berkata, "Coba jelaskan apa arti dari mimpi-mimpi itu." Satu persatu mencoba menafsirkan mimpi, tapi tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi itu. Maka bertambah gelisahlah hati Firaun. Pikirannya tidak bisa tenang. Lalu datanglah seorang pegawai istana menghadap raja dan berkata, "Tuanku yang mulia, sesungguhnya hamba mempunyai seorang teman yang pernah menafsirkan mimpi hamba, dan apa yang dikatakannya benar terjadi pada hamba." "Siapa orang itu? Tinggal di mana nih ya?" tanya Firaun. "Namanya Yusuf, sekarang berada dalam penjara," kata pegawai itu. "Panggillah dia dan bawa kemari," kata Firaun. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Firaun. Ketika melihat Yusuf, hati Firaun menjadi tenang. Ia kagum melihat Yusuf yang tampak tenang dan berwibawa. Lalu Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sesudah itu dengan suara yang meyakinkan, Yusuf menjelaskan arti mimpi-mimpi itu, katanya. Kedua mimpi Tuhan itu sama artinya. 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum berisi penuh, artinya 7 tahun berkat. Selama 7 tahun Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di kerajaan ini. Pertanian akan tumbuh subur dan panen berlimpah. Sesudah itu akan datang musim kering dan tandus selama 7 tahun pula. Tanah pertanian tidak menghasilkan buah dan akan terjadi kelaparan yang hebat. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" tanya Firaun. "Carilah orang-orang pandai dan bijaksana di negeri ini," kata Yusuf. "Kemudian berikanlah mereka kuasa untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan yang berlimpah selama 7 tahun di seluruh kerajaan ini. Dengan demikian, akan ada persediaan makanan yang cukup untuk menghadapi musim kering dan kelaparan selama 7 tahun berikutnya," kata Yusuf pula. Firaun berpikir sejenak lalu berkata, "Menurutku, tidak ada orang yang lebih pandai dan bijaksana daripada engkau." Sambil menunjuk ke arah Yusuf, lalu Firaun melanjutkan katanya, "Karena itu aku menunjuk engkau sebagai penguasa negeri ini." Saat itu Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengurus pangan rakyat. Firaun melepaskan cincin di jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf.
Kemudian Firaun mengenakan pakaian halus pada Yusuf dan memasang kalung emas pada lehernya. Yusuf mulai bekerja dengan giatnya. Ia berkeliling di seluruh negeri. Ia mengerjakan rakyat untuk membangun gudang-gudang tempat menyimpan bahan makanan. Dan benar seperti dikatakannya, selama 7 tahun pertanian rakyat menghasilkan panen yang limpah. Mereka mengumpulkan dan menyimpan gandum-gandum di setiap gudang sampai penuh. Setelah 7 tahun panen berlalu, apa yang dikatakan Yusuf benar terjadi. Musim kering datang. Bertahun-tahun hujan tidak turun. Tanah pertanian menjadi tandus dan tidak lagi menghasilkan panen. Bencana kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Banyak penduduk negeri lain mati kelaparan. Tetapi rakyat Mesir aman karena Yusuf telah menyimpan banyak persediaan makanan. Nah, setelah kita mendengarkan kisah Yusuf, baik kita coba kita dalami melalui pertanyaan berikut. Apa saja penderitaan yang dialami Yesus? Nah, apa? Ya, Yusuf difitnah dan harus mengalami hidup yang menderita, hidup dalam penjara. Bagaimana kasih Yusuf dalam menghadapi penderitaannya? Ya, Yusuf tetap tabah dan setia pada Tuhan. Apa yang menjadi nasib Yusuf? Nasibnya berubah menjadi penguasa di Mesir melalui penafsiran mimpi Yusuf. Dia menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan apa yang akan mendapat contoh dari kisah Yusuf? Karena Yusuf juga tabah dan tetap setia, maka kita pun harus belajar mengalami cobaan dan rintangan di sekolah, dimanapun, dan yakin percaya Tuhan menyertai. Apa yang kalian lakukan saat menghadapi kesulitan? Ya, ketika menghadapi kesulitan tetap tabah, jujur, dan ingat harus tetap setia pada jalan Tuhan seperti Yusuf. Sebelum mencapai suatu prestasi, orang akan berjuang menghadapi kesulitan dan cobaan. Rasa malas, takut mencoba, dan tidak mau susah menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai sukses. Hadapilah setiap tantangan dengan penuh semangat. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan untuk meraih prestasi. Hadapilah setiap tantangan dengan berdoa dan bekerja keras. Janganlah mudah menyerah. Teruslah berjuang. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena begitulah rencana Tuhan. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan. Karena Yusuf tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa. Kita pun dapat mengalami cobaan dan rintangan di sekolah atau dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita, hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Nah, kesimpulannya, kesulitan dan tantangan adalah jalan untuk mencapai sukses. Anak ibu sekalian, sebagai tugas kita agar kita lebih mampu memahami materi ini, tulislah kesulitan dan tantanganmu untuk meraih prestasi di sekolah. Dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan dan tantanganmu? Tulislah juga permohonan agar Tuhan memberimu kekuatan untuk mengatasinya. Nah, di situ tampak ada 3 bagian yang sudah ibu buat. Nomornya, kesulitannya, contohnya sulit datang tepat waktu. Maka apa yang harus kamu lakukan? Bangun dan berangkat lebih pagi. Begitu seterusnya. Nah, berasa anak ibu sudah paham. Maka marilah kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami ketabahan saat menghadapi cobaan ataupun rintangan, agar berhasil mencapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih.